Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas ide untuk menghemat penggunaan energi di ITB Ganesha. Saya Azril dan di sini juga ada tiga teman saya, ada Fajar, Dova, dan juga Ikram. Halo semuanya. Halo. Nah, mengetahui fakta bahwa konsumsi listrik untuk HVAC di kampus kita itu cukup tinggi. Kenapa sih kita perlu solusi ini? Oke, jadi berdasarkan data yang kita dapat dari Global Research, itu didapati bahwa untuk profil penggunaan listrik pada suatu bangunan yang tertinggi itu adalah berasal dari HVAC, di mana untuk angka pastinya itu sekitar 20% penggunaan listrik dari gedung itu dari HVAC. Nah maka untuk menghemat penggunaan listrik pertama kita harus tangani itu dulu. Antara kita nggak pakai HVAC sama sekali atau kita cari alternatif solusi untuk HVAC ini. Maka kita akan mendesain sistem HVAC yang sekecil-kecilnya menggunakan energi listrik. Dikombinasikan dengan solusi untuk sekalian menjawab masalah lainnya. Yaitu sekarang ITB menangani kasus sampah kota Bandung seperti yang kita lihat di Saragan. Maka kita akan desain insinerator dan dikombinasikan dengan jawaban untuk inovasi sistem HVAC yang kita perlukan tadi. Betul sekali, Fajar. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara teknis insinerator yang akan kita gunain nanti. Oke, jadi berdasarkan apa yang sudah dikatakan Fajar sebelumnya, kita akan menggunakan teknologi yang namanya insinerator. Sebenarnya insinerator itu apa sih? Insinerator itu merupakan alat yang digunakan untuk membakar sampah dan nanti akhirnya itu akan dijadikan listrik. Insinerator ini inputnya berupa sampah, yang mana sampah ini kita bisa dapatkan dari lingkungan ITB sendiri ataupun saat ini contohnya pada Saraga sampah dari Bandung dibawa kepada fasilitas tersebut. Nah, untuk outputnya sendiri yaitu berupa gas buang dan juga untuk gas buang Sayangnya masih terlalu panas, maka kita perlu kombinasikan dengan jawaban selanjutnya. Lalu panas tadi kan digunakan untuk kebutuhan pendingin. Mungkin bisa dielaborasikan untuk detail sistem dari refrigerasi absorpsinya. Nah itu dia, jawaban kita adalah sistem refrigerasi vapor absorption ini. Karena kenapa? Tadi dari insinerator itu sayangnya gas buangnya itu masih terlalu panas dan bahaya jika dilepas langsung ke lingkungan. Maka kita kombinasikan dengan sistem refrigerasi berbasis vapor absorption ini, di mana dia tidak memerlukan input listrik yang begitu signifikan, paling hanya untuk pompa. Sisanya, dia itu menggunakan panas pada bagian generator ini yang memisahkan H2O dengan amonia. Jadi amonianya itu di vaporize. Nah, itu pakai panas dari input manapun, dan dalam hal ini kita bisa gunakan gas sisa dari insinerator tadi karena itu masalah kalau dilepas langsung. Akhirnya gas buangnya itu bisa lebih sesuai dengan regulasi yang ada untuk dilepas ke lingkungan, sekaligus kita gunakan untuk sistem vapor absorption ini, di mana dia adalah kombinasi dari sistem vapor compression biasa dengan sistem absorber ini yang memungkinkan kita menggunakan amonia, yaitu bahan yang lebih ramah lingkungan, tidak artifisial, sebagai refrigeran. Oke, saya penasaran untuk COP atau Coefficient of Performance dari sistem ini. Itu berapa ya? Mungkin bisa dijelasin? Nah, untuk COP-nya sendiri, sistem ini kan sebenarnya itu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem absorber dan juga compression uap pada biasanya. Jadi COP-nya itu pasti hasil kali antara kedua COP dari masing-masing sistem. Untuk COP-nya sendiri itu tidak bisa dibandingkan langsung dengan COP-nya ketika kita tidak memakai sistem absorber, karena untuk sistem yang ini tuh terdiri atas dua sistem yang biasanya itu hanya satu sistem. Oke, mungkin saya coba rangkum untuk sistem yang akan kita buat ini. Jadi insinerator itu ngebakar sampah dan dia itu ngasilin listrik dan panas buang. Dan panas buangnya ini digunain lagi untuk kebutuhan pendinginan ruangan. Nah, pertanyaan berikutnya itu, seberapa layak sih sistem ini diterapkan di kampus kita? Nah, sistem ini sebetulnya bisa kita mainkan dalam proses desain, di mana kita bisa buat sistem ini menjadi lebih smaller scale gitu. Jadi bisa kita letakkan di misalnya tiap fakultas, jadi bisa buat jadi bahan pembelajaran siklus pembangkitan energi, Rankine cycle biasa dengan sumber dari panasnya adalah insinerator ini. Kemudian juga sistem ini yang menurunkan kebutuhan listrik langsung untuk HVAC.
malah pakai panas buang. Berarti kan sistem tadi bisa lebih efektif dipakai keseluruhan sistemnya begitu. Oke, jadi kesimpulannya kalau kita tarik lebih jauh, ide kita ini sejalan dengan keinginan kita untuk memenuhi SDG nomor 4, yaitu Quality Education, nomor 11, Sustainable Cities and Communities, dan nomor 17, Partnership for the Goal. Mungkin sudah cukup. Terima kasih untuk Fajar, Dolfa, dan Ikram. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.